Ya, sekali lagi. Pertama adalah tilawah, yang kedua adalah tazkiyah, yang ketiga adalah ta'limul kitab dan hikmah. Mengajari Alkitab dan hikmah. Yang ketiga adalah ta'lim ulum an-nafi'ah. Mengajarkan ilmu yang bermanfaat. 4 ini harus ada. Dikatakan pendidikan Islam atau tarbiyah Rasul profetik ya. Edukasi profetik itu kalau ada 4-4-nya. Kalau tidak, maka berarti apa? Belum Islami. Kita lihat dalilnya dulu. Yang 3 disebutkan dalam 4 tempat. Yang 1 disebutkan dalam 1 tempat. Kita lihat. Surat Al-Baqarah ayat 129. Surat Al-Baqarah 129. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Rabbana wab'ats fihim. Surat Al-Baqarah. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Doanya Nabi Ibrahim ketika membangun Ka'bah. Wahai Rabb kami, utuslah di tengah-tengah mereka seorang Rasul yang membacakan kepada mereka ayat-ayat-Mu dan mengajari mereka Alkitab dan hikmah. Wa yuzakkihim, dan mensucikan mereka. Innaka antal azizul hakim. Sesungguhnya Engkau Maha perkasa, Maha bijaksana. Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah supaya orang Arab itu diangkat di antara mereka seorang nabi. Disebutkan tugasnya ada berapa? 3. 1, tilawah. Yang kedua, taklim. Yang ketiga, tazkiyah. Kita tahu Nabi itu pendidik. Dan disebutkan 3 tugas ini menunjukkan 3 tugas ini adalah inti daripada pendidikan. Kalau kita belum memanfaatkan pendidikan dari 3 sisi ini, berarti belum melakukan pendidikan. Dan ini adalah cikal bakal lahirnya umat Islam. Jadi umat Islam itu dilahirkan dengan pendidikan. Pendidikan Nabi. Sekali lagi, umat Islam lahir dari pendidikan Nabi. Hasil doanya Nabi Ibrahim. Maka
Rasulullah mengatakan, ana dakwatu Abi Ibrahim. Saya adalah buah doa ayahanda Ibrahim. Jadi lahirnya umat Islam itu dengan 3 itu. Jadi kalau banyak orang ngaku Islam atau statusnya Islam, tapi belum mendapatkan 3 ini, maka keislamannya dipertanyakan. Seperti kemarin yang seorang ketua Banser mengintimidasi seorang kiai yang menyamakan khilafah dengan PKI. Itu ya pasti nggak pernah tilawah, nggak dapat tazkiyah, dan tidak pernah taklim kitab al-hikmah. Hanya saja Nabi Ibrahim alaihissalam mengurutkannya: 1 tilawah, yatlu alim ayatika. Yang kedua apa? Yu'allimuhum, taklim. Yang ketiga yuzakkihim. Maka ketika Allah mengabulkan permintaan Nabi Ibrahim, dikasih 4, dan yang tazkiyah ditengahkan. Tilawah, tazkiyah, taklim. Taklim kitab hikmah dan taklim ulum nafiah. Kita lihat surah Al-Baqarah 150. 1. Surat Al-Baqarah 151. Perhatikan ya. Ini ayat ini berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan perpindahan kiblat dan pemantapan eksistensi umat Islam. Perhatikan, eksistensi umat Islam ini ada kaitan dengan apa? Thaqafah ya. Kemarin kita bicara thaqafah tentang apa? Tonggak umat Islam. Ternyata tonggak umat Islam itu adalah tarbiyah. Kalau kita ingin menyelesaikan masalah dengan tarbiyah, menguatkan orientasi jati diri umat Islam dengan tarbiyah, ini berkaitan dengan perpindahan kiblat. Coba kita baca kama ya. Sekali lagi, kama arsalna fikum rasulam minkum. Sebagaimana kami mengutus Rasul di tengah-tengah kalian. Kok sebagaimana itu pasti ada kalimat sebelumnya enggak? Sebagaimana itu sebagaimana apa? Jawabannya apa? Perhatikan baik-baik. Sebagaimana kami memilihkan buat kalian kiblat terbaik, yaitu Mekah, Ka'bah, maka kami juga pilihkan, utus Rasul terbaik pula buat kalian. Bisa dipahami? Kok tiba-tiba sebagaimana itu pasti sebagaimana ini, karena ini kan ya. Loh kok ini sebagaimana itu maksudnya apa? Kan ini kaitan ya. Sebagaimana kami telah memalingkan kalian kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram, kami pilihkan Rasul terbaik. Kama arsalna fikum rasulam minkum. Sebagaimana kami telah mengutus seorang Rasul di antara kalian, di tengah-tengah kalian. Kama arsalna fikum rasula. Sebagaimana kami telah mengutus di tengah-tengah kalian seorang Rasul. Apa? Tugasnya apa? Yatlu alaikum ayatina. Membacakan ayat-ayat kami. Tilawah. Yang kedua apa? Yuzakihim. Tadi doanya yu'alimu. Tapi kali ini yuzakihim. Urutan penting banget. Yang kedua wa yuzakkikum.
mentazkiyah kalian, mensucikan jiwa kalian. Yang ketiga baru wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah, mengajari kalian kitab dan hikmah. Tambahan yang keempat, wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun, mengajari kalian apa yang kalian tidak ketahui. Maka di sini ada 4. Tazkiyah, tilawah. Yang kedua, tazkiyah. Yang ketiga, ta'lim alkitab dan hikmah. Yang keempat, ta'lim ulum nafiah, mengajari ilmu yang bermanfaat. Baik ulum wasail, ilmu sarana maupun ilmu tujuan. Jadi lahirnya umat Islam dengan tarbiyah. Memelihara umat Islam, menguatkan jati dirinya dengan tarbiyah. Dan yang ketiga, menyelesaikan masalah-masalah jika terjadi pada diri umat Islam diselesaikan dengan tarbiyah pula. Maka sebetulnya bahan sekarang ini ada 2, urgensi tarbiyah dan kurikulum tarbiyah. Coba kita tiga. Ayat ketiga itu berkaitan dengan apa? Kasus yang terjadi pada diri umat Islam karena melakukan kesalahan di perang Uhud, kemudian mengalami kekalahan, yaitu surat Ali Imran. Surat Ali Imran itu berbicara tentang perang Uhud. Dan kaum muslimin mengalami kekalahan. Tapi Rasulullah SAW diperintahkan memaafkan mereka dan mengajak musyawarah mereka dan mengingatkan tentang bagaimana menyelesaikan problem, yaitu surat Ali Imran ayat 164. Surat apa? Ali Imran 164. Allah mengatakan, laqad mannallahu 'alal mu'minin. Laqad mannallahu 'alal mu'minin. Allah telah memberikan kenikmatan terhadap orang-orang beriman. Manna yamunnu, mengungkapkan kenikmatan. Biasanya kalau kenikmatan itu yang disebutkan yang paling besar atau yang paling kecil? Paling besar. Maka kalau mannun itu nggak boleh kalau manusia. Saya mengungkapkan pemberian pada orang lain itu haram, dosa besar. Ngungkit-ngungkit pemberian itu nggak boleh. Tapi Allah yang ngungkit karena memang Allah pemilik sejati. Dan biasanya kalau orang ngungkit pemberian itu pemberian yang besar atau kecil. Umpamanya orang tua sedang berantem dengan anaknya, orang tua bilang, bukankah aku pernah ngasih engkau tali karet? Pasti enggak kan? Pasti yang disebut apa? Pendidikan, pemberian yang besar. Dan ini Allah mengungkapkan kenikmatannya kepada umat Islam. Pasti disebutkan kenikmatan yang paling besar. Sungguh Allah telah memberikan kenikmatan yang paling besar kepada orang-orang beriman. Laqad mannallahu 'alal mu'minin. Allah telah memberikan kenikmatan yang paling besar kepada orang-orang beriman. Yaitu apa? Idz ba'atsa fihim rasulan minhum. Yaitu ketika Allah mengutus seorang rasul dari kalangan mereka. Sama, tugasnya sama. Yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Sekarang ada tambahan nilai. Wa in kanu min qablu
Wa in kanu min qablu, dan sungguh mereka sebelum ditarbiyah, dan sungguh ketika mereka sebelum diutusnya Rasul lafi dolalim mubin. Dolalim mubin itu kayak dengan jahiliyah. Saya ingin tanya, apa itu jahiliyah? Orang bilang, kalian tuh kalau pidato saya ngomong segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan kita dari masa-masa jahiliyah menjadi masa Islam. Apa jahiliyah itu? Yang jahiliyah bodoh itu apa? Sekarang zaman jahiliyah atau zaman Islam? Jahiliyah tidak itu kesentuh pendidikan Nabi atau tidak? Jadi siapa saja yang belum mendapatkan tilawah, tazkiyah dan taklim Alkitab al-hikmah fi dhalalim mubin. Jadi jahiliyah itu mungkin menimpa kapan? Kapan? Setiap waktu lah. Hidup sekarang mestinya Nabi sudah diutus, Quran sudah ada. Tapi mungkin enggak Qurannya ada, hadisnya ada, tapi orang tidak pernah mendapatkan tilawah. Mungkin. Enggak mendapatkan tazkiyah, mungkin. Enggak mendapatkan taklim kitab hikmah, mungkin. Sangat mungkin fi dhalalim mubin. Walaupun dia profesor, walaupun dia kiai, walaupun dia aktivis, tapi kalau tidak ngaji, tidak mendapatkan tarbiyah profetik, tarbiyah Rasul yang isinya adalah tilawah, tazkiyah dan taklim, sebetulnya fi dhalalim mubin. Siapa saja, siapa saja. Maka ada tulisan apa? Al-jahiliyatu fi qarnil ishrin. Al-jahiliyah fil qarnil ishrin. Jahiliyah pada abad 20. Bayangkan organisasi, ngakunya organisasi Islam, pembela ulama. Kerjanya apa? Nyanyi-nyanyi di gereja, jagain gereja, doa-doa klenik, main joget-jogetan dengan perempuan telanjang, membubarkan pengajian. Gimana dong? Ada nggak? Kalian tahu? Tahu? Memperkusi ulama-ulama. Karena apa? Nggak mendapatkan tarbiyah. Ini ayat ini berkaitan dengan perang Uhud. Kita tahu perang Uhud ada kesalahan kan? Diingatkan, kalau kalian ingin baik kembali lagi kepada tarbiyah. Nomor 4. Nomor 4. Surat Jum'ah ayat 2. Bahasanya sama dengan surat Ali Imran 194. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Sama. Dialah Allah yang mengutus Rasulnya di kalangan orang-orang ummi. Orang-orang ummi itu orang apa? Ummi itu artinya apa? Gak baca, gak nulis, gak bisa berhitung. Itu dari Nabi. Inna ummatun ummiyah la naktub wa la nahsib. Kita gak nulis dan tidak apa? Ngitung. Tapi luar biasa ya. Rasulnya ummi, umatnya ummi, dicetak oleh ummi itu menjadi umat pembaca. Jadi pahami? Hah? Rasul ummi enggak? Ummi.
Masyarakatnya Umi enggak? Umi. Tapi Rasul mampu menjadikan umat Islam sebagai umat pembaca, umat penulis. Benar nggak? Hah? Semua sahabat akhirnya membaca, kan gitu kan? Tabiin membaca, bukan hanya sekadar membaca, menulis buku. Dan bukunya jadi referensi utama seluruh bidang ilmu sampai sekarang. Dan literasinya kuat banget, semuanya literasi dihafal. Kayak siapa? Ibnu Jarir Tobari. Kalian tahu Ibnu Jarir Tobari? Ibnu Jarir Tobari itu meninggal tahun 302. Beliau mengatakan kepada muridnya, mau nggak kalian saya diktekan dari hafalan saya sejarah manusia sejak Adam sampai hari ini. Berapa Syekh? Berapa Imam? 30.000 lembar. Mereka bilang, aduh, umur kita habis, belum selesai. Kata beliau, dasar kalian, buat semangatnya udah turun. Akhirnya, ringkas saja, diringkas menjadi 3.000 lembar. Itu Tarikh Tobari. Itu semuanya dari hafalan itu. Terus wajib kalian nanti nyari, ada nggak Tarikh Tobari ya? Pokoknya harus lihat bukunya kayak apa. Terus beliau mengatakan, udah selesai, mau nggak kalian aku diktekan kepada kalian tafsir Quran dari awal sampai akhir. Berapa lembar? 30.000 lembar. Wah, cukup waktunya. Kalian gak semangat. Udah ringkes saja deh. 3.000 lembar. Itu keluar tafsir Tobari. Yang 30 jilid. Dan semuanya itu pakai literasi sangat kuat. Mas saya katakan, Rasulullah itu umi tapi mencetak umat yang menulis, membaca. Maka yang benar tafsir Quran itu sejak zaman para sahabat. Ibnu Abbas punya tafsir lengkap. Semua ilmu nulisnya enggak tanggung-tanggung, 1000 jilid. Ibnu Muflih itu 1000 jilid. Dan luar biasa semuanya dihafal. Ada yang dipenjara di sumur, maka dia mendiktekan 600 jilid buku dari hafalannya. Karena banyak baca, banyak menghafal, sehingga kalau nulis buku cepat. Maka saya ingin kalian jadi santri pembaca gitu loh. Iya. Santri pembaca, santri penulis. Bayangkan kata Allah, "Wallazi ba'atsa fil ummiyyin." Di kalangan orang-orang ummi. Maka yang benar ummi itu selain Nabi harus dihilangkan. Benar nggak? Rasul menghilangkan ummi nggak? Keumian dihilangkan nggak? Hilangkan. Siapa yang bisa ngajari sahabatku membaca menulis, maka dia bebas. Nggak usah nebus, kan gitu kan? Sehingga kalau kita sudah bisa menghitung, perlu dimanfaatkan nggak kekuatan menghitung itu? Perlu. Maka yang benar apa? Perhitungan Ramadan itu yang lebih qat'i dengan cara menghitung. Kenapa? Karena Allah telah menjadikan sunnatullah rembulan matahari itu mengelilingi dirinya dan mengelilingi yang lainnya itu dengan kekuatan yang sangat akurat. Maka di wallazi ja'ala syamsa diya'a wal qamara nura wa qaddarahu manazil. Lita'lamu itu apa? Supaya Anda mengilmuinya secara yakin ada sinina wal hisab. Sehingga ketika ada orang menentukan bulan Ramadan dengan perhitungan hisab, itu jangan dicaci maki. Itu ada dalam Quran, ya. Bahkan itu lebih qat'i dibandingkan apa? Ro'ya. Kalau ro'ya qat'i enggak? Enggak.
Itu buat orang yang tidak bisa nulis, gak baca zaman itu. Karena memang bisanya itu. Bisa dipahami ya? Karena Rasulullah fa in humma alaikum. Kalau mendung gimana? Kan berarti nggak qati kan? Artinya kalau kita pakai ruqyah bisa karena mendung, bisa karena macam-macam. Bisa karena apa? Alis. Jadi apa? Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau sudah sepuh 100 tahun lebih. Lihat, aku lihat ini, lihat apa? Lihat hilal. Yang lain enggak lihat sahabat Nabi, kami enggak lihat. Ya tapi aku lihat. Terus ada satu, mohon maaf sahabat Nabi, tolong ya alisnya di sini. Lihat. Enggak. Oh ternyata alisnya dilihat apa? Sebagai hilal. Saya kata, enggak usah berantem lah antara hisab dan ru'yah. Enggak usah saling kafir, mengkafirkan. Silakan mengamalkan sesuai keyakinan masing-masing. Bisa dipahami ya? Nah, ini surat Jum'ah ayat 2 mengisyaratkan tentang pentingnya membangun diferensiasi. Perbedaan itu apa namanya? Diferensiasi ya. Jadi kita itu harus ada perbedaan, harus ada keistimewaan dibandingkan orang Yahudi. Yaitu pinter dalam berliterasi. Jangan sampai literasinya ada, kok Anda gunakan kira-kira. Itu bahaya banget itu. Maka ayat di antara surat Jum'ah apa? Mathalul ladzina humilut Taurata tsumma lam yahmiluha kamathalil himar yahmilu asfara. Orang punya ilmu tapi nggak digunakan, punya kitab tidak digunakan. Seperti apa? Keledai yang mati kehausan sementara di punggungnya ada jeligen air. Dirijen air. Seperti kita ini. Umat Islam sesat sementara Quran masih ada. Ya. Umat Islam tersesat sementara Quran ada. Umat Islam kalah dengan musuhnya sementara kekuatan ada, senjata ada. Seperti sekarang orang Arab tuh rame-rame normalisasi hubungan dengan Yahudi. Semua negara Arab sekarang kecuali Qatar dan Turki. Koalisi Turki Qatar nggak mau dengan, tapi lainnya berlomba-lomba dengan Yahudi, normalisasi hubungan Yahudi. Padahal Quran jelas Yahudi itu paling dibenci oleh Allah, Yahudi itu paling benci pada umat Islam. Loh, masa nggak baca itu ayat itu? Jadi ini menunjukkan pentingnya pendidikan. Jadi pendidikan itu apa? Melahirkan umat Islam, gitu kan? Pendidikan itu untuk menguatkan apa? Menguatkan apa? Jati diri umat Islam. Menguatkan kiblatnya umat Islam. Yang ketiga, pendidikan itu untuk memperbaiki kondisi. Segala sesuatu harus mulai pendidikan. Yang ketiga, yang keempat, pendidikan itu untuk membangun keistimewaan, keunggulan dibandingkan umat yang lainnya. Jadi kalau kita ingin memperbaiki umat, harus kita perbaiki melalui apa? Pendidikan. Pendidikan bukan segala sesuatu, tapi segala sesuatu harus dimulai dengan pendidikan. Maka kita ingin substansinya itu, substansi di sini itu pendidikan. Nah, oke. Karena semua umat itu perbaikannya dengan pendidikan. Maka apa kurikulumnya? Ternyata kurikulumnya itu adalah yang disebutkan tentang tugas utama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Nah, ini perlu kita terangkan satu persatu ya, berkaitan dengan apa? Ya, berkaitan dengan poin-poin tersebut ya. Pertama, poinnya apa? Tilawah. Tilawah itu apakah artinya membaca? Tilawah dari kata tala yatlu. Apa tala yatlu? Atali al-barnamiju tali. Apa? Liyalini ululuha minkum. Apa? Tala yatlu itu artinya mengikuti, mengiringi atau dekat. Maka tilawah adalah membaca diiringi untuk memahami maknanya. Sekali lagi, membaca disertai mengiringi maknanya, merenungi hikmahnya, diikuti petunjuknya. Terutama tilawah ini untuk menghubungkan kita dengan Allah. Maka yang dibaca apa? Ayat ada dua, ayat kauniyah dan ayat makru'ah. Ayat-ayat yang dibaca dan ayat-ayat yang disaksikan di alam semesta. Jadi kita ingin kalian mampu menangkap sinyal Allah, cerdas menangkap sinyal Allah, dan harus terhubung antara hati kalian dengan Allah. Saya ingin, karena kalian yang kelas 12, kalian bisa mentarbiyah diri kalian sendiri. Jangan mengandalkan tarbiyahnya ustadz. Tarbiyah ustadz menguatkan, tapi kalian bisa melakukan tarbiyah diri sendiri melalui tilawah. Setiap baca ayat tambah iman. Setiap baca ayat tambah ilmu. Setiap tilawah tambah cinta dan rindu. Tambah kreatif. Dulu cukup dengan ditilawai langsung. Jangan kalah dengan jin. Saya ingin tanya, kalian dengan jin bagusan mana? Bagusan kalian ya. Jin itu ngaji sekali langsung jadi dai. Coba lihat ya, di dalam surat Al-Ahqaf dan surat Jin. Wa idz sarafna ilaika nafaram minal jinni yastami'unal Qur'an. Falamma hadaru qalu ansitu. Falamma qudiya wallau ila qaumihim mundirin. Ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa musaddiqan lima baina yadayhi yahdi ilal haqqi wa ila tariqin mustaqim. Ya qaumana ajibu da'i Allah wa aminu bih yaghfir lakum min dzunubikum wa yujirkum min adzabin alim. Subhanallah. Coba ingatlah ketika kami mengarahkan sekelompok jin. Jadi jin waktu itu sebelum datangnya Nabi itu apa? Suka ingin nyuri berita langit. Nanti kalau sudah dapat dikasihkan dukun, dicampur seribu kedustaan. Ketika Nabi SAW diutus, jin nggak bisa naik lagi atas. Selalu rujuman li syayatin, kena api, terbakar. Mereka bilang pasti ada sesuatu ini, kenapa kok kita jadi begini? Akhirnya mereka mencari penyebabnya. Mereka keliling, melirik. Loh,
pada kumpul. Mungkin ini, ayo kita deketi terus. Langsung, kok suaranya enak, bacanya enak. Ayo diam so, dengerin baik-baik. Itu mereka ngaji. Rasul baca Quran, pulang-pulang langsung jadi dai. Ayo, ini sekali ngaji loh. Jadi sekali ngaji pulang-pulang jadi dai. Lah kalau sampai di pondok ini 3 tahun, 6 tahun pulang-pulang nggak jadi dai, kira-kira dengan jin kalah nggak? Hah? Jangan kalah dengan jin ya. Inna sami'na Qur'anan ajaba yahdi ila rusdi fa amanna bi wa lan nusyrika bi rabbina ahad wa annahu ta'ala jatu rabbina mattakhadha sahibatan wala walada. Wah, itu Masya Allah menerangkan tentang tauhid. Jadi apa? Tilawah. Saya ingin kalian harus pandai tilawah. Kalian harus menikmati tilawah. Dan kalau kalian menikmati dan merasakan ada input yang masuk, ilmu, iman, semangat, motivasi, Masya Allah luar biasa. Maka saya kemarin ngomong dengan Ustaz Kelik, memang perlu training motivasi saja. AMT ya. Orang punya Quran kok perlu motivasi, itu lucu. Orang yang hafal Quran itu bisa memotivasi diri sendiri, nggak perlu dengan itu, bener nggak? Setuju nggak kalian? Kalau tujuannya hanya sekedar motivasi, kalau tujuannya sharing pengalaman, gitu nggak ada masalah gitu. Artinya kalau memang ingin diteruskan AMT-nya, didesain bukan hanya motivasi. Lucu kalau kita minta motivasi pada orang lain. Quran itu memotivasi semuanya, benar nggak? Wala tahinu fi ibtigha'il qaum. Jangan kalian kalah dalam berkompetisi dengan orang kafir. Kalau kalian luka, mereka juga luka. Kalian punya motivasi, mereka nggak punya motivasi. Main. Jadi harus pandai tilawah. Maka pertama tilawahnya harus tartil. Warattilil Qur'ana tartila. Tilawahnya harus disertai dengan tadabbur supaya membawa keberkahan. Surat 39 ayat 29. Kitabun 38 ya. 38 ayat 29. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab. Ya, surat 38 surat Shaf ayat 29. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun. Kitab yang kami turunkan kepada engkau membawa keberkahan. Liyadabbaru ayatihi. Kitabun anzalnahu ilaika mubarak, yang penuh berkah. Liyadabbaru ayatihi, untuk ditadaburi ayat-ayatnya, waliyatadzakkara ulul albab, dan supaya diambil pelajaran ulul albab. Sudah waktunya kalian kelas 12 ini tidak membaca kecuali paham. Jadi jangan sampai kita baca nggak paham kita lewati. Kalau kita nggak paham gimana? Buka terjemahannya. Apa artinya? Bisa dipahami? Mufradatnya apa? Kemudian pelajarannya apa? Menambah apa tilawah ini? Suara dicari yang terbagus. Gak apa-apa lah, sementara niru-niru. Tapi kalau suara orisinil sendiri gak apa-apa, bagus, lebih bagus. Dengan tajwid, dengan khusyuk, membaca dengan khusyuk, membaca dengan tadabbur, membaca dengan hati, membaca untuk mendapatkan
Kayak orang pergi ke apotek cari obat yang paling cocok. Ya, karena Quran syifa. Harus menikmati. Sebulan khatam berapa kali? Sebulan khatam berapa kali? Minimal yang sudah dihafal, dimurojaahi dalam pekan itu. Maka yang sudah hafal 30 juz, setoran 30 juz, setiap pekan sekali selesai khatam. Jadi 4 kali sebulan. Ya. Jadi apa yang kita hafal sepekan itu harus kita baca. Jangan sampai kita meninggalkan Quran. Karena Quran menghubungkan kita dengan Allah. Hati kita dengan Allah. Itu yatlu alaihim ayatnya. Al-Quranul Karim banyak sekali bicara tentang tilawah. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawati ulaika yu'minuna bih. Orang-orang yang kami berikan kepada mereka kitab, mereka membaca sebenar-benar membacanya, itulah mereka orang yang beriman dengannya. Tilawah ini surat apa? Al-Baqarah 121. Surat Fatir ayat 29. Tilawah itu dagang sama Allah. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Orang-orang yang membaca ayat Allah, menegakkan sholat, berinfak, mereka mengharap perdagangan yang tidak pernah rugi. Masya Allah. Dan umat terdahulu keistimewaan ada dalam membacanya. Laisu sawa'a min ahlil kitabi ummatun qa'imatun yatluna ayatillahi ana al-laili wa hum yasjudu. Yang mulai ingin jadi kaya. Kalian ingin jadi kaya enggak? Ingin jadi kaya enggak? Benar. Ingin jadi orang yang sangat taat kepada Allah? Ditingkatkan, taat, kaya lagi. Setiap malam jangan lupa baca dalam sholat 1000 ayat. Man qama bimi'ati ayatin kutiba minal qanitin. Orang yang qiyamul lailnya itu minimal 100 ayat ditulis oleh Allah termasuk orang yang taat kepada Allah. Wa man qama bi alfi ayatin kutiba minal munqatirin. Dan orang yang melakukan qiyamul 1000 ayat maka ditulis orang yang sangat konglomerat. Ya, wa man qama bi alfi ayatin kutiba minal munqatirin. Tahu 1000 ayat berapa? Kita lihat nih. Ya. Mungkin di sana. Baca surat Al-Baqarah baru 286. Tambah surat Ali Imran 480. Ditambah surat An-Nisa 187. Berapa? Ayo dihitung cepat. Berapa?
600 nggak apa-apa lah, 660 ditambah 120 Al-Maidah berapa? 780 tambah surat Al-An'am 165 berapa? 900 tambah lagi Al-A'raf sampai juz ke 8 90 berapa jadi ya? Jadi 9 juz itu kalau juz itu. Berikutnya nanti enggak sampai segitu, nanti dihitung lagi. Ya mulainya gitu 5 jam. Cepat tidur jam 9, bangun jam 12. Dari 12 mihrab kepada Allah sampai subuh. Nanti setelah itu nggak usah murojaah, cukup dengan itu. Tilawah. Jadi pendidikan itu dibacakan dan membaca, gitu. Jadi saya ingin katakan kualitas membaca, membaca ayat-ayat Allah, mengikuti ayat Allah, mengikuti sinyal Allah. Pamannya satu aja ya. Ketika Anda bacakan wa may yudabbirul amr, siapa yang mengatur? Siapa yang mengatur alam semesta? Allah. Ada yang ngatur selain Allah? Keteraturan alam semesta mungkin nggak tanpa ada yang ngatur? Baru lihat aja, alam semesta teratur banget nggak? Luar biasa. Mungkin nggak keteraturan tanpa ada yang ngatur? Ada yang ngatur selain Allah? Nggak ada. Berarti tauhid itu masuk akal. Kesyirikan nggak masuk akal. Kafir nggak punya akal. Iya. Coba lihat. Semua yang Allah ngatur sendirian tanpa ada intervensi manusia pasti bagus, benar nggak? Kapan terjadi kerusakan? Ketika manusia dikasih amanah ngatur, kemudian tidak ngatur pakai aturan Allah, rusak. Semua alam semesta ini kalau Allah yang menciptakan tanpa intervensi, hal tara min futur, hal tara min tafawut, nggak ada yang nyeleneh. Manusia intervensi, rusak. Dari situ katakan, kalau begitu kita ingin diatur oleh Allah deh. Contoh. Ini caranya tadabbur ya, caranya tadabbur ya. Ini caranya tadabbur. Saya kasih contoh cara tadabbur aja. Bumi ini cukup nggak sebetulnya sih secara rezeki? Allah mengatakan, "Qul a'innakum la takfuruna billadzi khalaqal arda fi yawmin wa taj'alu lahu andada dzalika rabbul alamin wa ja'ala al-qamara wa ja'ala fiha rawasiya min fawqiha wa baraka fiha wa qaddara fiha aqwataha." Allah itu telah menitipkan, telah menetapkan, menentukan aqwataha. Qut itu apa? Kebutuhan pokok manusia di bumi. Bumi ini sebetulnya kalau manusia memakai aturan Allah cukup. Tapi sekarang banyak orang yang kelaparan. Sementara banyak orang nasi dibuang-buang. Banyak orang yang nggak punya rumah, tapi banyak orang yang rumahnya nggak pernah ada yang sampai nggak tahu deh rumahnya di mana. Saking banyaknya, betul nggak? Jadi tilawah
Kalau benar membawa petunjuk. Asalkan mau. Maka pertama tilawah ini penting banget. Ya. Saya ingin kalian bisa mengambil pelajaran dari tilawah kalian. Kalau kalian belum mengambil pelajaran dari tilawah kalian, kalian belum belajar. Saya ngomong dengan kelas 12. Ya. Ke kelas kalian, setiap hari saya harus tambah iman. Setiap hari saya harus tambah ilmu. Setiap hari saya harus tambah motivasi. Dari mana? Dari bacaan Quranku. Lah kalau sampai orang diajak bicara oleh Allah atau ngajak bicara Allah nggak tambah iman, ya kebangetan. Jadi masalah hati nanti, masalah kita kotor, hati kita kotor. Betul nggak? Ya. Saya ingin kalian nanti benar-benar ini ya, kasih info pada saya ya. Sudah kualitas tilawahnya gimana? Maka sebagian ulama itu ada yang qiyamul cuma 1 ayat. Dia memang ada yang 10 surat, ada 10 juz ya. Tapi ada sewaktu-waktu dia hanya tilawahnya cuma 1. Fa idza nufikha fis suri fala ansaba bainahum yawma idzin wala yatasaalun. Kalau sudah ditiup sangkakala nggak ada nasab, nggak saling tanya, sehingga nggak boleh kita ngandalkan keturunan. Itu satu ayat dibaca terus gitu. Jadi saya ingin kurikulumnya tilawah, betul nggak? Maka saya ingin tahun ini kita mulai anak minimal ketika baca atau dengarkan bacaan nangkap. Nanti kalau Ramadan kita sholatnya tarawih 1 juz, langsung setiap hari dapat info 1 juz ilmu. Begitu. Maka kemudian ada pelajaran mufradatul Quran. Ya. Jadi mufradatul Quran itu diujikan itu nanti. Diujikan itu nilai itu. Jadi kesantrian itu punya nilai. Ya. Maka kalian harus paham benar apa yang dibaca. Oke. Yang kedua adalah tazkiyah. Tazkiyah itu apa? Mensucikan. Maksudnya apa? Mengembangkan semua yang mengembangkan insaniyatul insan. Jadi satu aktivitas yang mengembangkan insaniyatul insan. Humanisme manusia sebagai hamba Allah dan sebagai khalifah di muka bumi, dan menyingkirkan semua yang merusak insaniyatul insan. Ya, jadi apa? Semua aktivitas untuk mengembangkan insaniyatul insan. Contohnya cinta yang benar. Cinta kepada Allah itu fitrah. Cinta kepada kebenaran. Benci kepada kemungkaran. Kita kembangkan. Cinta kepada kesetiaan. Tazkiyah ini harus kita usahakan, dan saya katakan tazkiyah ini tarbiyah dzatiyah yang paling penting. Karena apa? Orang itu harus bisa mentazkiyah dirinya. Karena apa? Fitrah itu potensi aja, potensi untuk baik, potensi untuk buruk. Kita semuanya punya potensi buruk gak? Punya. Kita punya potensi baik. Potensi harus didorong gak? Dikembangkan gak? Wa nafsi wa ma sawaha fa'alhamaha fujuraha wa qad aflaha man zakkaha. Sangat beruntung orang-orang yang mensucikan dirinya.
wa qad khaba man dassaha. Dan rugilah orang-orang yang mengotorinya. Ya, rugilah orang-orang yang mengotorinya. Tazkiyah ini ada tazkiyah jiwa, wa nafsi wa masawwa. Qad aflaha man zakka wa qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla. Jadi ada orang infak untuk mensucikan dirinya. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Tazkiyah adalah dasar pertama dalam pendidikan. Karena tazkiyah itu nanti ilmunya bermanfaat. Kalau jiwanya itu rusak, punya ilmu malah jadi masalah. Iblis itu sangat pinter, tapi rusak karena nggak ada tazkiyahnya. Betul? Kemarin ditemukan orang yang dapat beasiswa besar dari pondok pesantren di Australia, rusak, melakukan pelecehan seksual yang banyak banget karena nggak ada tazkiyah. Tazkiyah itu menjadikan orang itu cinta kepada Allah, takut kepada Allah, rindu kepada Allah, rindu kepada kebenaran. Dan tazkiyah ini ada pembicaraan sendiri, panjang banget ya. Tazkiyah ini menjadikan apa? Turun iman dikit aja udah sedih banget. Saya kasih contoh satu aja, nanti kemudian kita tutup. Saya ada rentetan tugas. Siapa namanya? Handolah. Handolah tahu Handolah? Bagaimana Handolah mengatakan kepada Nabi? Coba lihat ya. Imannya Handolah tahu ya? Ya Rasulullah, aku munafik. Loh, kok munafik kita? Iya, kalau pas ngaji denganmu surga dan neraka kayak di pelupuk mata. Tapi kalau udah pulang banyak lupa. Jadi kira-kira kita gitu nggak? Kalau pas ngaji kayak surga dan neraka di pelupuk mata, tapi kalau sudah ke kamar udah lupa banyak. Gitu nggak? Kita lebih banyak turunnya atau lebih banyak naiknya? Kata Rasulullah, alhamdulillah, kalau engkau imanmu gitu terus, malaikat nyalamimu di tempat tidurmu. Kau ditunggu di jalan, di tempat tidur, diajak salam sama malaikat. Kalau imanmu tinggi. Saya katakan, alhamdulillah ini merasa dirinya munafik karena imannya merasa turun gitu. Padahal beliau itu mati syahid, belum sempat mandi junub. Dia pengantin baru. Pas pengantin baru, dengar panggilan jihad, langsung turun. Pamit, aku mau jihad. Tek jihad, mati. Rasulullah lihat, loh, termasuk yang mati syahid, kok dimandikan malaikat? Kenapa kok dimandikan malaikat? Tanyakan istrinya. Katanya apa? Dia belum sempat mandi junub. Nah ini baru tazkiyahnya gitu ya. Ya. Jadi tazkiyah ini penting. Memang kadang-kadang tazkiyah ada yang perlu dipaksakan nggak? Paksakan untuk puasa pokoknya gitu ya. Paksakan untuk qiyamul lail. Nah, itu. Nanti pertama dipaksakan itu berat, tapi kemudian berikutnya menikmati. Mana yang lebih enak? Dirayu masuk neraka atau dipaksa masuk surga? Dipaksa masuk surga. Jadi apa saja yang mengembangkan insaniatul insan kita, mengembangkan rasa takut kepada Allah, mengembangkan rasa cinta kepada Allah, itu harus kita sampaikan, harus kita bimbing. Terutama mengenal nikmat Allah yang tanpa batas.
Orang itu kalau ngeluh, tanda apa? Tanda kalau dia tidak merasa dapat nikmat, bener kan? Kalau kalian puas, ngeluh nggak? Pokoknya kalian di rumah semua dikasih semuanya, ngeluh nggak? Kapan ngeluh? Kalau merasa ada yang kurang, bener kan? Sekarang saya ingin tanya, pernahkah kita ngeluhkan Allah kepada manusia? Mengadu kepada orang kondisi kita karena takdir Allah, pernah nggak? Saya gini, tapi saya sudah ngaji, saya sudah ini kok ya masih sakit, masih pernah. Itu kan ngeluhkan Allah, bener nggak? Berarti apa? Nggak suci hatinya. Suci hatinya itu nggak mungkin ngeluhkan Allah kepada manusia, bener nggak? Iya nggak? Ketika kita kenal dengan Allah, hati kita penuh dengan nikmat Allah, ngeluh nggak? Sekali lagi, secara global kita belum selesai. Tazkiyah sangat penting. Maka Allah mengatakan kepada Firaun, wa ahdiyaka ila rabbika fatasya idhab ila firauna innahu tagha faqul hal laka ila an tazakka. Mau enggak aku tazkiyah? Sehingga apa? Kekuasaan membawa kepada kebaikan. Jangan sampai kekuasaan membawa sok. Seperti sekarang ini. Belum berkuasa aja sok luar biasa, apalagi harus sudah berkuasa. Jadi tazkiyah itu dalam berbagai hal. Contohnya apa? Adab. Wa idza qila lakum murji'u far huwa azka lakum. Kalian harus pahami. Kalau kalian datang ke tempat ustaz, kemudian bilang, belum janjian ya? Belum. Mohon maaf, saya sibuk, pulang aja dulu. Kira-kira sakit hati nggak kita? Begitu ya? Sakit hati kan? Terlalu banget ustaz ya? Karena nggak paham. Mestinya ketika ustaz bisa ngomong, pulang dulu ya, nanti balik lagi karena belum ada janjian. Saya sih. Mestinya apa? Seneng kan? Alhamdulillah. Ustaz berani terus terang dengan saya. Karena apa? Ketika saya datang kepada seorang belum ada janjian, mungkin dia sibuk, mungkin nggak siap. Benar nggak? Tapi kata Allah, huwa azka wa idza qila lakum irji'u, kalau Anda disuruh pulang, irji'u huwa azka, itu suci buat Anda. Benar nggak? Coba kalau sama kaum muslimin ada begitu, enak banget kan? Tidak ada gap, tidak ada apa. Oh iya, terima kasih Ustaz, mohon maaf saya yang salah gitu. Nanti kita balik lagi. Enak kan? Jadi buat yang didatangi juga enak, buat yang ini enak, mestinya gitu. Nah, tazkiyah itu penting. Karena dengan tazkiyah orang yang berilmu jadi bermanfaat. Orang yang kaya tidak akan nyombongkan dirinya. Orang yang miskin tidak akan merasa hina. Itu dengan tazkiyah. Ya, adapun ta'limul kitab al-hikmah, adapun ta'lim ulum nafiah nanti kita akan bicarakan pada waktu yang akan datang insyaallah. Mohon maaf, ini jadwal di UMS juga enggak mesti ya. Sebetulnya tadi jam 9 saya menguji skripsi ya. Tapi saya bilang, "Udah saya harus ngajar dulu. Nanti setelah itu saya berangkat ke kampus." Ya. Jadi masih ada waktu sekitar berapa ya? 25 menit ya. Tolong didiskusikan. Tolong didiskusikan 4 unsur itu. Apa yang sudah ada di pondok ini, apa yang perlu dikembangkan di pondok ini, dan apa yang belum. Bisa dipahami? Kita kan ngakunya pendidikan profetik ya, pendidikan kenabian. Ya, pasti ada 4 ini. Apakah 4 ini sudah ada? Kalau sudah ada, kurangnya di mana? Kalau belum ada, mana yang belum ada? Bisa dipahami? Bikin 4 kelompok. Bikin 4 kelompok. 1, 2, 3, 4 ya. Diskusi, dicatat ya. Nanti semua yang saya tugaskan itu akan saya minta ya resumenya. Begitu? Terima kasih. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.